konsep Islam dalam membebaskan kaum mustadafin atau kaum tertindas. Jadi orang-orang tertindas dalam Islam itu diistilahkan kaum mustadafin. Ada sekitar 13 ayat yang bicara tentang kaum tertindas dalam Al-Quran atau kaum mustadafin di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, mengenai ada pertanyaan yang kontemporer atau pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena hari ini, bagaimana Islam memberikan komentar terhadap peraturan pemerintah ya, yang terbaru nomor 25 tahun 2024, bagaimana diserahkannya atau dibolehkannya ormas untuk diberikan izin ya, untuk bisa diberi izin pertambangan mineral dan batu bara. Nah, sementara itu kan sebenarnya BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara, itu punya kewajiban untuk itu. Dengan pasal-pasal yang sebelumnya juga masih tetap seluruh kekayaan alam itu harus dikelola oleh negara. Mengapa negara harus mengelola? Supaya ada keadilan di dalamnya ya, tapi dikelola secara baik. Tapi kita tahu 2024 ini pemerintahan Presiden Joko Widodo yang fase terakhir, utang BUMN itu sangat banyak, sangat membengkak, dan itu sangat berat di tahun-tahun setelahnya dengan pemerintah yang baru. BUMN tidak sehat hari ini, itu utangnya banyak sekali dengan berbagai divisi-divisi dalamnya. Maka baik itu dari segi pemerintah maupun dari segi BUMN itu mencari dana lain itu. Proyek IKN aja itu banyak ditolak oleh perusahaan-perusahaan oleh negara-negara lain itu yang untuk kerjasama. Baru-baru ini pimpinan-pimpinan IKN itu pada mengundurkan diri gitu. Ini membahayakan tuh. Uang negara udah banyak sekali ke sana. Mengapa uang negara banyak ke sana? Karena para investor mulai merasa curiga, bisa juga karena tidak yakin. Ya. Banyak yang tidak mau berinvestasi di situ. Bahkan pejabat-pejabat negara sekarang banyak yang malas pindah ke sana itu. Bahkan ada rumor yang berkembang, presiden yang terpilih Prabowo itu ingin berkantor di Jakarta, nanti wakilnya di sana aja. Artinya ini bukan lagi istana negara kalau begitu ya. Istana wakil presiden ya. Dan bukan istana presiden lagi nanti kalau kayak gitu konsepnya. Nah, artinya apa? Banyak aturan-aturan yang menindas rakyat di sana, pasti tentang ekologi ya, tentang lingkungan. Yang bagaimana Islam juga membicarakan cukup banyak mengenai lingkungan itu sendiri, itu tidak dimaksimalkan. Nah, kemudian bertentangan juga Undang-Undang Dasar 1945 ya, yaitu pasal 33 ayat 3 1945 dikatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu kan sangat bertentangan sekali dengan prinsip dasar dari undang-undang kita sendiri. Ya. Jadi ini yang paling parah itu ketika itu bertentangan ya antara peraturan pemerintah dengan undang-undang. Dan kita memaklumi mengapa pemerintah membuat seperti itu, karena membutuhkan dana tambahan tuh. Di saat dana-dana asing sudah mulai tersendat, maka dia pasti mencari dana-dana lain. Dan siapa yang dirugikan? Adalah masyarakat kecil, ormas-ormas yang kecil. Gitu kan, ormas-ormas yang besar nantinya makin menguasai. Kemudian tidak ada sistem keadilan yang begitu baik di dalamnya. Kenapa? Karena dikelola tidak maksimal, bukan lagi negara yang mengelola. Okay? Kemudian akhir-akhir ini juga kita dihebohkan dengan berbagai macam aturan-aturan pemerintah yang gila-gilaan tuh. Karena sudah tidak ada cara lain selain memeras keringat rakyat dan menindas rakyat. Seperti misalnya bersikeras pemerintah menaikkan UKT, ya. Oke. Pembayaran di kampus begitu mahal. Itu karena banyak reaksi dari berbagai kalangan untuk menolak itu, akhirnya dipending ya. Tapi tidak dihapus, tidak dihilangkan, tapi itu hanya ditunda untuk sementara. Karena itu tidak berhasil, maka digodok lagi cara-cara yang lain. Bagaimana mendapatkan uang ini dari berbagai masyarakat? Maka dibuatlah aturan lagi tapera, tabungan penderitaan rakyat. Ya, tabungan perumahan rakyat. Ini tidak jelas, tapi wajib gitu ya. Kalau ini berlaku itu wajib. Jadi
dari dulu itu namanya tabungan, ya terserah orang mau menabung atau tidak, gitu kan? Itu hak individu, gitu. Tapi sekarang pemerintah bersikeras itu wajib itu. Bukan hanya pegawai negeri, tapi pegawai swasta, ya, orang-orang kerja di perusahaan, bahkan nanti juga ke pedagang-pedagang kecil, gitu. Akan ditarik semua. Kenapa begitu? Semakin banyak pajak yang ditarik oleh penguasa terhadap rakyatnya, itu menandakan negara itu sedang bermasalah, gitu ya. Karena rakyatlah yang harus dibebankan untuk kesenangan para penguasa itu. Uangnya begitu banyak. Sekarang Jiwasraya sampai sekarang tidak ada kabarnya itu. Ya, berapa ratus triliun itu habis uang di situ. Uang rakyat semua di situ. Ya, tapi dikorupsi dan macam-macamnya. Jangan sampai juga ya. Ini nanti kasusnya sama. Kalau orang sudah kumpul banyak dana, tapi ya dibawa lari juga. Gitu ya. Nah, tentu di dalam perjalanan Islam juga banyak kondisi seperti itu ya. Tidak dijelaskan oleh pemakalah juga mengenai ayat-ayat mustada'afin itu ada. Kemudian ada juga banyak ayat yang lain mengenai mustada'afin ketika misalnya perjuangan Nabi Musa dalam meruntuhkan kekuasaan Fir'aun. Nah, jadi Fir'aun itu punya kekuasaan yang tak terbatas. Bahkan begitu sombongnya dia mengatakan bahwa aku bisa menghidupkan orang dan aku bisa mematikan. Bagaimana caranya? Kalau ingin menghidupkan ya membiarkan dia hidup. Kalau ingin mematikan tiba-tiba saya tinggal menyuruh orang untuk membunuhnya itu semaunya saja. Bahkan karena kecintaannya pada kekuasaan, ya, ingin menguasai apa saja dengan sepanjang masa ya. Itulah manisnya kekuasaan. Maka jangan heran kalau di negeri kita juga gila-gilaan orang berkuasa. Sudah selesai 2 periode ingin tambah 3 periode. Karena kenapa? Dia menemukan begitu manisnya menikmati namanya kekuasaan. Kemana-mana dikawal, mau makan apa saja ada ya, mau korupsi berapa saja ada, gitu kan? Tidak bisa 3 periode. Minimal adalah generasi di situ ya, bisa dimasukkan lagi itu untuk memperpanjang tetap ada kekuasaan. Sampai sekarang terus berusaha begitu. Itulah kekuasaan. Fir'aun juga begitu. Fir'aun itu sama sekali tidak ingin diganti, dia berkuasa sepanjang masa. Itu sebabnya ketika ramalan dalam mimpinya itu akan digantikan seorang laki-laki yang pejuang yang perkasa, maka dia tidak menginginkan ada anak laki-laki yang hidup. Bayangkan itu betapa kekejaman, tidak ada kemanusiaan ya. Di masa Fir'aun itu mencegah adanya pertumbuhan anak laki-laki. Maka kebijakan yang dilakukan ya semau-maunya. Siapapun perempuan yang melahirkan anak laki-laki maka harus langsung dibunuh. Kan itu yang terjadi, satu kebijakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Dan itu bisa diwarisi oleh penguasa siapa saja sampai hari ini. Demi kekuasaan maka apapun bisa dilakukan ya. Tanpa rasa malu, tanpa rasa takut, dia tetap melakukan apa yang diinginkan. Itulah ambisi kekuasaan ya. Oke. Maka itu sebabnya ilustrasi itu sudah ada di dalam proses perjalanan Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya. Kan Allah mengatakan, wahai Adam, tinggallah kamu di tempat yang enak-enak ini, yang disebut sebagai jannah. Jannah itu ada yang mengatakan betul-betul surga, ada yang mengatakan jannah itu adalah taman-taman yang indah. Ya, itu juga satu tafsiran. Artinya taman-taman yang indah, mau makan apa saja ada lah. Misalnya Indonesia ini, anggaplah misalnya skala kecilnya Adam itu diciptakan hanya 2 orang saja di Indonesia ini, Adam dan Hawa misalnya. Pokoknya mau makan jambu, mau makan apel, durian, ada semua ya Adam. Tapi satu saja saya mohon kata Allah, hanya satu saja pohon, jangan kau dekati itu, karena itu bukan hakmu. Itu disebut sebagai gambaran larangan ya. Jadi di dalam konsep Islam itu kebolehan itu lebih banyak dibanding larangan. Larangan itu sangat sedikit. Ya. Jadi apapun itu dibolehkan kecuali yang dilarang ya. Jadi larang itu hanya sedikit sekali. Tapi itu ternyata perjalanan manusia sampai hari ini banyak yang suka larangan. Tuh. Padahal itu yang dibolehkan lebih banyak. Gitu ya. Nah. Tetapi Adam kan ternyata tergoda ya, untuk mengambil hak yang lain.
mendekatilah pohon itu dan sempat memakan buahnya. Itu menandakan bahwa seberapa banyak pun harta yang dimiliki seseorang, maka dia tidak akan puas. Tidak akan puas. Maka Nabi mengatakan, ketika Allah memberikan kalian selembah emas, maka Anda akan minta lagi 2 lembah, 3 lembah. Itulah manusia. Ya. Jadi satu gunung besar misalnya itu emas semua, Anda dikasih itu, Anda tidak pasti puas. Pasti tidak puas. Pengen 2 lagi, pengen 3 gunung lagi, gunung emas. Itu gambaran keserakahan manusia. Nah, kalau tidak diatur keserakahan manusia ini melalui dengan aturan yang berpihak pada kemanusiaan, maka bisa menindas siapa saja. Karena kemauan berkuasa dan keinginan untuk menikmati kekayaan itu tidak ada puasnya manusia. Gitu. Jadi bayangkan Adam saja ya, itu satu gambaran filosofis. Jadi melihat citra Adam atau kisah Adam itu kita hayati, apa sih makna yang ingin diberikan Allah di situ? Mengapa hanya satu saja yang dilarang itu, yang semuanya ini misalnya Anda mau kemana saja ini, apalagi dunia waktu itu. Di dunia ini misalnya cuma Adam dan Hawa saja, mau kemana saja Anda bebas makan. Tapi kenapa yang satu itu, kenapa kamu tidak mematuhi itu? Karena itu bukan hakmu, ya. Itu kan dilanggar dan diberikan hukuman gitu, dari pelanggaran itu. Oke, itu sebenarnya suatu drama kosmik yang diberikan Allah itu, bagaimana manusia itu bisa serakah, ya. Potensi keserakahan itu ada pada manusia. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Itu kan dari kaum mustadafin tadi. Mustadafin itu ada yang sifat yang lemah, ya, istilahnya dari faktor dia sendiri, ada karena ditindas itu, ya. Di fase kehidupan Nabi Muhammad juga begitu. Jadi setelah Adam masuk ke Idris Nuh, itu melakukan perlawanan juga kepada penguasa yang zalim, termasuk puncaknya juga ke Musa dan Ibrahim dengan Raja Namrud, Isa, kemudian sampai ke rantai kenabian yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Jadi 25 nabi ini suatu rantai keseluruhan yang sama, ya. Dia membawa ajaran tauhid, ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ajaran yang sama. Nah, maka Rasulullah itu dia menghadapi suatu permasalahan besar di jahiliyah, karena dia hadir di tengah-tengah kaum jahiliyah yang terbalik dengan situasi di masa Fir'aun yang membunuh laki-laki. Di masa Nabi Muhammad dengan fase jahiliyah itu, anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup. Jadi waktu di masa jahiliyah, perempuan itu dianggap bukan manusia, tapi dia properti. Dia berhak dimiliki siapa saja, dia berhak diperjualbelikan. Maka perempuan di masa jahiliyah itu tidak dipandang sebagai manusia, ya, sebagai properti. Dia diperbudak, dia bebas diapain saja sama majikannya, kemudian dia diwarisi, ya. Jangankan menerima waris, dia diwarisi. Misalnya begini, bapaknya seorang laki-laki punya bapak yang sudah menikah ke 50 kali, 60 kali, 70 kali. Kan di dalam kasus dalam jahiliyah itu bisa sampai ratusan kali orang kawin gitu, ya. Itu kan ada ketidakadilan pada perempuan, ya. Kemudian ketika seorang laki-laki ini menikah dengan perempuan, misalnya sudah masih muda ini, istri yang sudah kesekian, ketika suaminya meninggal, maka istri yang kesekian ini itu bisa diwarisi oleh anak tirinya. Tuh, ya kan? Jadi ada seorang bapak sudah tua menikah dengan perempuan muda, sudah tua ini sudah meninggal tapi punya anak. Anaknya ini itu bisa menikahi ibu tirinya, ya. Bisa tanpa ada mahar apapun. Gitu. Maka itu sebabnya di dalam Islam itu ada mahar, ya. Jadi itu sejarahnya. Mengapa ada mahar pada perempuan? Karena waktu itu perempuan sama sekali tidak berharga. Gitu. Sama sekali tidak berharga. Bahkan siapa saja memiliki itu bisa. Bahkan bisa digauli oleh laki-laki manapun dan seberapa banyak pun, nanti ketika hamil dia menunjuk satu orang. Nah, itu kan bermasalah, ya, dalam perempuan itu. Itu ketidakadilan, penindasan. Dia disisa, ya, karena dia diperbudak. Waktu itu. Nah, mengapa ada mas kawin, ya? Mas kawin itu mahar itu, ya, sebagai tanda bahwa
penghargaan atas laki-laki, bahwa yang dinikahi ini adalah manusia yang setara dengan dirinya, yang bisa dihargai, dihormati, yang selama ini diabaikan oleh kelompok-kelompok jahiliyah, bahwa tidak bisa hanya dimiliki begitu saja tanpa dengan perjuangan. Nah, itu sebabnya ya. Maka di dalam Islam itu diatur harus memberikan mas kawin, dan itu hak istri. Dulu ketika seorang perempuan di masa jahiliyah itu dimiliki oleh seseorang, dikuasai oleh seseorang, bisa diperjualbelikan dan uang ini diambil oleh majikannya misalnya, atau suaminya yang menjual istrinya itu tanpa ada sepersempu yang masuk ke istri. Nah, maka Allah mengatur itu emas kawin itu milik istri, dan ketika itu ridho, ya, dia rela membagi ke kamu ya setelah kamu berikan itu, tapi dia ikhlas untuk membagikan kepadamu kembali, itu boleh, itu dibolehkan. Tapi kalau tidak mau ya tidak apa-apa, itu memang haknya, ya, namanya hak seperti itu. Nah, tapi kalau dia ikhlas memberikan itu untuk misalnya diberikan mahar cukup banyak, saya ikhlas ini kita bangun bersama, belikan sawah, belikan kambing, belikan apa, atau belikan investasi, nanti kita kembangkan barang-barang, itu boleh saja ya. Itu sebagai suatu rekayasa perubahan Islam bagaimana menghargai perempuan. Nah, yang kedua, apa yang selanjutnya, perempuan di waktu itu disebut oleh Fasur Rahman ya, salah satu pemikir Islam dari Pakistan, asal Pakistan tapi guru besar di Universitas Chicago Amerika Serikat. Dia guru besar Islam. Dia melihat bahwa ternyata perempuan di masa jahiliyah itu berada pada minus 0. Ya. Bayangkan perempuan itu mengapa? Karena alasannya Fasur Rahman mengatakan karena di waktu itu perempuan tidaklah disetarakan dengan manusia laki-laki. Maka dia berada pada minus 0. Kemudian datanglah konsep Islam, termasuk Rasulullah itu menerapkan konsep pembagian warisan itu ya. Maka ada konsep pembagian warisan, laki-laki mendapat berapa bagian? Perempuan mendapat berapa bagian? Ya, laki-laki mendapat 2 bagian, perempuan mendapat 1 bagian, gitu ya. Ini konsep Islam. Tetapi bagi Fasur Rahman jangan dilihat warisan ini aturan baku secara kalkulasi, secara statistik, bukan itu sebenarnya intinya. Intinya adalah rekayasa Rasul bagaimana mengangkat kaum perempuan secara perlahan-lahan dari minus 0 menjadi 1, menerima. Dari objek menjadi subjek. Dari dulunya diwarisi menjadi sekarang menjadi pemilik waris. Itu lompatan luar biasa bagi Fasur Rahman. Katanya Fasur Rahman itu diangkat derajat perempuan 2 digit dari minus 0 menjadi 1. Yang kedua, dia setara dengan laki-laki yang menerima. Artinya dulu sebagai objek, sebagai yang diwarisi properti, sekarang dia menjadi subjek yang punya hak untuk mewarisi harta kekayaan orang tuanya. Itu kan suatu lompatan besar di dalam Islam dalam mengangkat kaum perempuan, kaum mustadafin perempuan yang tertindas, yang lemah di masa jahiliyah, diangkat menjadi orang yang setara. Itu sebabnya dalam pembagian warisan ulama sebagian mengatakan perempuan boleh 5, laki-laki boleh 1, nggak apa-apa, karena kita melihat bahwa pesan moral ayat ini bukan statistiknya, tetapi ayat ini turun untuk mengangkat manusia secara sederajat yang bisa menerima, gitu ya. Ya mungkin cara waktu itu untuk supaya mudah ini diterima perempuan itu sebagai subjek, ya nggak apa-apa lah. Rasul itu mengatur 2 laki-laki 1 perempuan, tapi kan intinya sama-sama sudah menerima, gitu ya. Itu kan suatu. Tapi mungkin kalau langsung disamakan 2-2 1-1 nanti kurang diterima. Ya, ini kan Islam memang perlahan-lahan begitu. Tapi yang memang konsep keadilan itu dalam Islam sangat ditekankan dan sangat banyak itu ya konsep keadilan. Dan masih banyak sekali ya di dalam Islam itu bagaimana kaum orang-orang lemah itu diangkat. Ya. Nah, ketika Rasul berpindah ke Madinah juga melakukan suatu perubahan besar ya, di mana kesetaraan itu ada di dalamnya. Dia tidak memandang ras, agama ya, itu Yahudi juga banyak ya, Kristen banyak, orang-orang Muslim, Majusi dan macam-macamnya. Itu ada di Madinah. Tapi tahu ternyata Rasul membuat kebijakan sebagai pemimpin Islam itu dibebaskan hidup bersama. Disebutlah sebagai piagam Madinah.
Piagam Madinah ini diteliti oleh salah satu pemikir dan peneliti sosial di dalam ranah ini, yaitu dari Robert N. Bella. Dia peneliti dari Amerika. Dia bukan Muslim, tapi dia melihat bahwa kebijakan Nabi Muhammad dalam membangun Madinah, negara Madinah, dengan konsep aturan-aturannya yang egaliter, kesamaan manusia di hadapan hukum, kesamaan manusia di hadapan Tuhan, maka itu adalah suatu demokrasi yang pertama kali digagas oleh Nabi Muhammad yang mengilhami demokrasi-demokrasi di barat dan di timur. Cuma kata Robert N. Bella, pemikiran-pemikiran Nabi Muhammad itu terlalu jauh melampaui zamannya, sampai-sampai umat-umat di sekelilingnya itu tidak mampu memahami konsepnya. Nanti konsepnya itu diterima dari sekian abad setelahnya. Ya, kita memahami demokrasi Amerika, demokrasi Indonesia, demokrasi negara-negara yang lain, itu sebenarnya adalah konsep yang lahir dari Nabi Muhammad. Bagaimana hidup setara, bagaimana menghargai perbedaan, itu bagaimana mengikat satu perjanjian dari tali perjanjian terhadap agama-agama yang lain, tidak boleh mengganggu orang lain dalam beribadah, itu diatur semua di era kenabian. Lantas mengapa sekarang justru banyak yang merasa dirinya beriman, tetapi justru memusuhi agama-agama lain? Itu merusak di tempat-tempat ibadah lain, menghujat Tuhan-Tuhannya orang yang memiliki kepercayaan lain. Padahal Nabi mengatakan, bahkan Allah sendiri mengatakan, jangan kamu menghina Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, sebab dia akan berbalik menghina Tuhan apa yang kamu sembah. Itu kan luar biasa kebijakan demokratisnya Allah dan Rasul itu dalam menyikapi kehidupan masyarakat dan berbangsa itu, ya. Tapi mengapa kita merasa orang beriman justru jengkel kepada orang-orang yang bukan segolongan dengan kita? Itu kan kita mempertanyakan ketebalan keimanan yang kita selama ini klaim itu, ya. Gitu. Padahal semangat turunnya Islam itu untuk kemanusiaan. Islam ini bukan untuk Islam sendiri itu. Ya. Allah sendiri mengatakan Al-Quran ini adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia gitu, bukan lil Islam gitu. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran bukan lil Islam, bukan untuk Islam, tapi untuk manusia gitu. Tapi mengapa kita alergi terhadap perbedaan? Mengapa kita tidak mencintai sesama manusia gitu? Bukan melihat dari golongan dia, suku mana, agama mana, tapi manusianya itu. Gitu, ya. Ini yang paling pokok. Kalau ini konsep ini kita terus tanamkan ke generasi, maka konsep keadilan, kesetaraan itu mudah diterima dan mudah diterapkan, dan tidak ada yang mengalami ketertindasan. Gitu. Tidak ada lagi ya mayoritas, tidak ada minoritas. Kita ada diikat satu bangsa, satu negara, ya, satu bahasa, gitu, bahasa Indonesia. Gitu. Itulah yang konsep ini, konsep yang dibangun Bung Hatta, Syahrir, Bung Karno ini dan lain-lainnya, itu adalah konsep yang digali dari tradisi keislaman. Itu, tradisi keislaman, ya. Nah, sekarang ada yang di negeri ini fakir miskin sangat banyak. Dimiskinkan secara struktural dan melarang orang-orang berpunya memberi recehan terhadap fakir miskin. Setiap Anda berhenti di lampu merah, Anda coba baca-baca sekeliling Anda, pasti akan Anda dapatkan tulisan siapa yang memberikan dalam hal apapun kepada fakir miskin, maka dia dipenjara. Nah, bayangkan dipenjara. Betapa penderitaan yang dimiliki orang miskin di negeri ini, ya, sudah dimiskinkan secara struktural dengan kebijakan yang ugal-ugalan, ditambah tidak boleh dibantu oleh orang-orang berpunya. Gitu. Bayangkan itu betapa penderitaan rakyat di negeri ini, itu luar biasa. Ada orang di lampu merah pernah saya tanya, Pak, kenapa kondisinya seperti ini? Katanya sudah 2 hari, 3 hari, sudah 2 hari, 2 malam saya tidak makan dan minum. Ada orang yang lewat, Pak, Anda bersabar, innallaha ma'as sabirin. Gitu kan. Waduh, ini kan konsep yang keliru, ya. Udah 2 hari, yang dibutuhkan adalah roti, minuman, susu, kan, nasi gitu. Bukan ceramah gitu. Gitu. Kan selama ini banyak yang salah kaprah, melihat kondisi real diceramahi.
Bukan itu ya. Jalan dakwah itu Anda berikan, Anda berlaku baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Barangkali terketuk hatinya itu. Oh, kebaikan Anda agama apa? Agama Islam. Oh, ternyata baik sekali Islam ya. Iya, saya disuruh menyantuni fakir miskin. Oh, kok bisa? Iya, di dalam surah Al-Maun sendiri Allah mengatakan, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Kalau saya, tahukah kamu yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wa zalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim. Itu. Anak yatim. Bahkan menghardik anak yatim, tidak memelihara anak yatim, membiarkan mereka terlantar. Anda mendustakan agama, kata Tuhan. Wala yahud wala ta'amil miskin. Dan tidak memberikan anjuran memberi makan kepada fakir miskin. Bayangkan, memberi anjuran saja, tidak memberi anjuran saja, itu dianggap mendustakan agama. Jadi jangan bangga Anda sudah sholat, sudah puasa, sudah berzikir, sudah tahajud, sudah duha, tapi membiarkan terlantar anak yatim, kaum duafa, kaum miskin. Maka Tuhan mengatakan itu tidak ada gunanya semua itu. Kamu mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bahkan itu konsep Islam luar biasa. Apalagi yang konsep negara, pemerintahnya ada, tapi membiarkan mereka dosa massa luar biasa. Itu. Jadi menganjurkan saja memberi fakir miskin, tidak menganjurkan saja itu dusta pada agama, apalagi tidak memberi. Kan ada orang yang tidak punya harta, nggak bisa memberi, tapi anjurkan dong. Tapi kalaupun Anda tidak punya harta dan tidak menganjurkan pula, maka itu sudah dosa besar dan mendustakan agama. Bayangkan itu, bohong besar kata Tuhan. Ya Allah, aku sudah sholat nih, takbir, aku hanya mengesahkanmu. Tuhan mengatakan bohong besar kau beragama. Tidakkah kau ketahui bahwa mengapa diawali sholat itu dengan takbir untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan diakhiri dengan salam? Untuk apa? Semoga keselamatan bagimu yang kiri dan kanan. Artinya tidak ada orang yang tidak bahagia, tidak boleh ada orang yang sengsara di hadapan kalian, di sekeliling kalian. Itu makna sholat. Itu sebabnya ya selanjutnya, fawailul lil musallin. Tahukah kamu celakalah bagi orang yang sholat. Nah, jadi bukan celakalah orang yang tidak sholat, celakalah bagi orang yang sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim, yaitu lalai terhadap makna-makna sholatnya. Jadi orang yang sholat itu belum tentu selamat, apalagi yang tidak sholat. Ya. Orang yang sholat itu bisa bermasalah lagi kalau tidak menghayati, memaknai tujuan-tujuan dari sholat itu sendiri, gitu ya. Tapi kan terus kita lakukan sambil menghayati ya. Jangan sampai saya belum menghayati, enggak usah sholat lah. Itu kan lebih keliru lagi ya. Ya. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, allazina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai terhadap makna-makna sholatnya. Seperti tadi, kan beberapa tahun yang lalu ada orang yang menganggap dirinya beriman, berislam, tapi korupsi. Korupsinya apa? Luar biasa, mengagetkan. Bahkan malaikat pun kaget. Korupsinya Al-Quran, bayangkan itu. Al-Quran dikorupsi. Saya penasaran di akhirat itu dosa seperti apa itu. Ya. Yang lainnya kan korupsi triliunan, itu luar biasa memiskinkan masyarakat. Tapi ini Al-Quran juga dikorupsi. Padahal itu sholat loh, sholat Jumat, sholat subuh, sholat waktu. Maka inilah yang disebut orang-orang yang celaka dalam sholatnya, gitu. Mengapa? Karena kata Allah itu, sholat itu mencegah perbuatan keji dan inna sholatatan anil fahsya'i wal munkar. Allah menegaskan sesungguhnya sholat itu mencegah pada perbuatan keji dan mungkar. Itu. Ini loh, kita harus berislam dengan menghayati sedalam-dalamnya makna-makna itu dan menerapkannya. Tapi kan akhirnya ini banyak orang yang sholat ya, tapi korupsi juga, menzalimi orang, mengambil hak orang, mengambil tanah orang, gitu, menzalimi, menjahili orang. Padahal inilah yang disebut dalam surah Al-Maun adalah orang-orang yang rugi dalam sholatnya itu sendiri, gitu. Jadi saya saudara bahwa jangan menganggap
Islam itu adalah ibadah ritual, bukan. Islam itu bukan sekedar ritual, tapi harus ada amal jariah, gitu ya. Itu sebabnya banyak aturan ibadah dalam Islam itu boleh digantikan dengan ibadah sosial. Misalnya, ada orang yang tidak kuat berpuasa, kan boleh berfidyah, boleh memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Padahal ini ibadah ritual, ibadah yang paling hebat di sisi Allah adalah puasa. Tidak ada ibadah yang paling rahasia kecuali adalah puasa. Kata Allah, akulah yang langsung memberikan itu. Karena tidak ada yang tahu kecuali dia sendiri dengan Tuhannya berpuasa atau tidak. Kalau salat kan bisa dilihat orang, puasa nggak bisa. Ya, Anda tinggal masuk dalam kamar, minum, makan, Anda pura-pura lemas, orang yakin Anda puasa. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Dan ini ibadah tertinggi. Tapi itu ternyata ibadah lumayan tinggi ini, itu bisa digantikan dengan mengeluarkan uang, mengeluarkan makanan kepada orang yang membutuhkan. Itu artinya antara konsep ibadah ritual itu harus berelasi dengan konsep ibadah sosial. Gitu. Kalau mengabaikan ibadah sosial hanya fokus ibadah ritual, maka itu adalah tidak sempurnanya kita dalam berislam dan beriman. Gitu ya. Oke. Itu yang konsep yang luar biasa dalam Islam dan banyak sekali ya, banyak sekali sebenarnya. Tapi waktulah yang batas kita, nanti dengan Anda belajar sendiri, baca sendiri, ya, kajian-kajian gitu ya, mendalami Islam dengan penghayatan, dengan kajian-kajian berbagai perspektif. Jangan hanya pelajari Islam dari segi fikihnya saja, tapi juga sosial politiknya, bisa kebudayaannya dan macam-macamnya. Ya. Oke.